Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dan saat ini kita sama-sama mengucap syukur. Kami juga rindu mengucapkan bagi saudara terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru Imlek bagi saudara dan juga setiap keluarga Gereja Tiberias Indonesia yang merayakan. Kiranya di tahun yang baru ini berkat Tuhan selalu berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik, Tuhanlah Allah yang menyediakan. Untuk itu mari respon kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang siap kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita akan menyembah, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan hati, dan juga kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami seutuhnya karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus yang selalu terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jenak umat-Mu yang mengasihi, rindu beri yang terbaik Tuhan. Pujian, nyanyian kami Tuhan dalam pujian penyembahan kami saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Tuhan, bertahtalah Engkau ya Bapa dalam setiap kami. Agar setiap kami yang menyembah semuanya dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Semuanya mengalami kuasa Tuhan, semuanya mengalami mujizat Tuhan. Agar pagi hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus adakan Tuhan perkara-Mu yang ajaib di antara kami. Berkati juga gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, yang juga akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya dengan penuh kuasa dan penyertaan dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami beri pujian kami beri dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia saudara. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sampaikan di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai itu, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sama-sama panggil dia saudara. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu,
Pakailah setiap kami Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Sama-sama bangkit berdiri katakan, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh haleluya, kami cinta Yesus selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat dengan kerinduan-Mu, sama-sama Tiberis. Ya Aba Bapa, ini anak-Mu Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Temukan kami Tuhan, tetap mengasihi-Mu. Ya Aba Bapa, amin. Makasih Tuhan. Mari yang di rumah, angkat tanganmu, pandang Dia, rindukan Tuhan. Sama-sama yang mengasihi Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruhnya Tuhan Yesus bagi kemuliaan-Mu. Oh ya Aba Bapa, ini anak-Mu Tuhan. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan haleluya. Katakan haleluya. Ya
tanda kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan, mari mengasihi Tuhan saudara pagi hari ini. Kasihi Dia lewat pujian-Mu, lewat ucapan-Mu saudara, lewat doa-doamu, lewat pengharapan-Mu sama Tuhan pagi hari ini. Yesus sayang sama kita saudara. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia begitu baik. Angkat tanganmu masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama pandang Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu saudara mengadakan mujizat. Hanya Dia yang mampu mengadakan perkara-perkara yang mustahil dalam hidup kita. Masuk tahun yang baru ini, serahkan semua sama Tuhan. Tuhan mampu saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Angkat tanganmu, percaya sambil katakan, ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus sayang, Dia sayang engkau, Dia sayang keluargamu saudara, amin. Ini yang kami katakan tuh, Dia sayang padaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sambil katakan, ya Yesus sayang, oh Tuhan. Kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kasih-Mu Tuhan. Satu suara Tiberias pagi hari ini, sebut nama Dia, katakan Engkau mengasihiku Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus sayang, kesalahan Tuhan, hari ini aku berdoa sebab kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan. Oh, ya Yesus sayang, Dia sayang. Mari jemaat Tuhan saja katakan, mari dengan imanmu Tiberias satu suara katakan, oh ya Yesus. Taruh tanganmu saudara di dadamu, katakan, Tuhan sayang aku, Tuhan mengasihi hidupku. Sebab itu berkat Tuhan pasti tercurah waktu aku percaya di Tuhan Yesus. Iya. Mari yang di rumah, percayalah mujizat masih ada. Tuhan mengasihimu. Lebih lagi Tiberias katakan, oh Tuhan, iya Yesus sayang, ya Yesus sayang, amin amin. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku tuh, amin. Dia sayang.
memberkati setiap umat yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu yang selalu nyata. Masuk tahun yang baru ini, kami tetap percaya Tuhan tetap mengasihi setiap kami. Tetap ada pertolongan Tuhan yang memampukan setiap kami mengadakan Tuhanlah kuasa-Mu di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Pagi hari yang indah ini, sama-sama kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Allah yang dasnya. Come on, 1, 2, 3, go. Haleluya. Sama-sama kita boleh kata dan dari gereja mana asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih ya Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan kita pandang dari sudut mana asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari sudut mana asalkan berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari gereja Tiberias, pagi hari yang indah ini, sama-sama kita boleh bertumbuh memuji nama Tuhan kita yang dasar. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Pagi hari yang indah ini kita akan terus bersorak bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Inilah pujian kami ya Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Yuk sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama katakan segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan semangat Imlek katakan. Tanmeju haleluya. Tanmeju haleluya. Haleluya. Tanmeju. Tanmeju haleluya. Tanmeju haleluya. Haleluya. Masih jemaat Tuhan. Katakan Tanmeju. Tanmeju haleluya. Haleluya. Tanmeju haleluya. Tanmeju haleluya. Tanmeju haleluya. Tanmeju haleluya. Haleluya. Tanmeju haleluya. Tanmeju haleluya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang merayakan.
Kungsi Facai Sinian Kuailer. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu saya akan membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Berbuah. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Tiberias untuk mengembalikan kuasa mujizat seperti zaman Kisah Para Rasul, di mana alam maut tidak bisa mengalahkan. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Romawi yang kedua, berbuah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah? 1. Melekat erat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Tuhan mau kita melekat erat kepadanya dengan setiap hari berdoa, sangat percaya kepada Tuhan, dan selalu membaca firman Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan untuk menahan diri. Orang yang melekat kepada Tuhan akan rindu berdoa dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Hosea 6 ayat 6, Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15. Orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan, dibentengi, disertai dalam kesesakan, dimuliakan, dan dengan panjang umur akan dikenyangkan. 2. Memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Berakar yang kuat di dalam Tuhan artinya percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan spektakuler. Berakar dalam Tuhan harus merenungkan dan melakukan firman. Berakar di dalam Tuhan berarti berakar dalam kasih agape, yaitu kasih Bapa. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 mengajarkan orang yang mengandalkan Tuhan biarpun ada kesulitan dan kesesakan tidak berhenti menghasilkan buah. 3. Membuang semak duri. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang Kristen yang dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit dalam kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Kita harus membuang jauh-jauh semak duri dalam hidup, yaitu cinta uang, kesombongan, iri hati, hawa nafsu, dengan banyak berdoa dan minta kekuatan Tuhan. Buah-buah yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan, yaitu setiap hari, buah kasih yang melimpah, buah hidup dalam kekudusan, dan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Romawi yang ketiga, akhir zaman Tuhan Yesus memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. 1. Untuk menghadap raja segala raja perlu kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7 dan Mika 5 ayat yang pertama. 2. Untuk ke sorga menghadap tahta Allah perlu sarana perjamuan kudus dan minyak urapan yang benar, yang sering berkali-kali. Bahkan untuk terbang ke awan-awan untuk berjumpa Tuhan Yesus perlu kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. 3. Minyak urapan adalah minyak zaitun yang disucikan oleh gereja martir. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. 4. Tuhan Yesus mengajar yang terangkat adalah warga sorga yang berkerumun menerima perjamuan kudus. Lukas 17 ayat yang ke-37. Pesan penutup, doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat, dan menjadi warga sorga. Kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Kami mohon kuduskan mimbar gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih,
sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Jadikan hati kami ya Bapa ladang yang subur. Jadi saat firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan, ada mujizat, ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapak, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sambil bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kepada kami firman Tuhan. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya, itu adalah kasih dan anugerah-Mu berkah. Saat ini urapi kami semua anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah dalam pemberitaan firman ini Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja dan Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara. Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman ini akan membangun iman anak-anak-Mu dan juga akan menguatkan anak-anak-Mu, bahkan menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, urapi kami dan penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, juga terkhusus jemaat-Mu di Gereja Nias, urapi dengan Roh Kudus-Mu, dan juga jemaat-Mu yang lihat liwat live streaming, urapi dengan Roh Kudus-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita saat ini percaya saudara sekalian, kita semua bagaimana kita adanya, kita akan selalu berada dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan saya mengucapkan kepada saudara-saudara kita ya, untuk yang merayakan Chinese New Year. Selamat ya saudara sekalian. Kalau kata-kata Chinese Gong Xi Fa Cai ya, Gong Xi Fa Cai gitu ya. Ya saudara sekalian, selamat ya saudara sekalian. Dan saat ini saya akan memberikan firman kepada saudara-saudara sekalian. Kita dalam sehari-hari memang kadang dalam hidup kita suka merasakan ada rasa takut, rasa khawatir ya saudara sekalian. Dan kita lihat apa kata Alkitab ya saudara sekalian dalam kita mengatasi rasa takut ini. Jadi judul firman saya pagi hari ini adalah bagaimana untuk mengendalikan rasa takut ya. Bagaimana mengendalikan rasa takut. Ya. Argo bisa dibacakan, tolong bacakan Matius 8 ayat 25 sampai 26. Matius 8 ayat 25 sampai 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman ya, Tuhan. Terima kasih. Matius 8 ayat 25 sampai 28 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Kebanyakan dari mereka yang ada di dalam perahu ini, saudara sekalian ya, yang bersama Tuhan Yesus adalah nelayan. Nelayan-nelayan yang tentunya sudah sangat pengalaman dalam menghadapi misalnya badai atau gelombang laut yang bisa datang kapan saja. Namun angin ribut kali ini agak ekstrim ya saudara sekalian dan mengkhawatirkan mereka. Dan mereka pikir mereka akan binasa saudara sekalian. Dan mereka pikir pasti udah deh pasti tenggelam dan binasa. Mereka sangat ketakutan. Ya saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Saudara, inilah yang harus kita lakukan ya, kalau kita dalam hidup ini ada masalah atau persoalan, maka kita harus mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harusnya dalam kendali Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan itulah yang harusnya terjadi kepada kita, anak-anak Tuhan. Ya saudara sekalian, anak-anak Tuhan Yesus. Kalau ada persoalan, ya saudara sekalian, kita harus tetap tenang seperti Tuhan Yesus dalam angin ribut ini. Tuhan Yesus tetap tenang ya saudara sekalian. Dan tidak menjadi panik saudara sekalian. Gitu. Dia punya rencana atau Allah punya rencana bagi kita saudara dalam segala aspek kehidupan kita. Rencana yang berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mempunyai rencana yang baik kepada kita saudara sekalian. Kata Tuhan Yesus, mengapakah kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi betapa kita harus mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa dia akan selalu mendampingi kita, dia menyertai kita, dan dia menolong kita, saudara sekalian. Sebagai orang percaya atau anak Tuhan, seharusnya mengetahui apa penyebab dari rasa takut itu, dan kemudian mengendalikannya, dan kita kemudian mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Maka percayalah seperti yang dialami oleh nelayan-nelayan ini, saudara sekalian. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, maka Tuhan Yesus menghardik badai dan danau itu dan kemudian tenang, saudara sekalian. Begitu pula kita dalam persoalan, alihkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka persoalan kita atau persoalan besar, persoalan kecil yang kita hadapi itu pasti akan menjadi tenang dan selesai, saudara sekalian. Nah sekarang Argo bacakan
Markus 6 ayat 48 sampai 50, kemudian 2 Timotius 1 ayat 7. Markus 6 ayat 49 sampai 50 dan 2 Timotius 1 ayat 7. Markus 6 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Ya. Markus 6 ayat 49 sampai 50 mengatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata, atau Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, saudara sekalian, ya, tenanglah, aku ini, jangan takut, saudara sekalian. Ya, juga di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara sekalian. Ya. Setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat dulu ke Betsaida, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus ingin berdoa sendirian, ya saudara sekalian. Jadi murid-muridnya suruh berangkat lebih dahulu, ya saudara sekalian, ya ke Betsaida. Jadi melewati danau, saudara sekalian. Dan sepanjang malam para murid itu mendayung, saudara sekalian. Dan tiba-tiba ada angin sakal, ya saudara sekalian, angin badai, angin ribut, saudara sekalian. Dan mereka sangat ketakutan. Ya, kemudian Tuhan Yesus tahu bahwa terjadi badai, dan kemudian Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus jalan di atas air, ya saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus jalan di atas air, kata Tuhan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mereka sangka orang yang berjalan di atas air itu adalah hantu, ya, pada itu adalah Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengar suara Tuhan Yesus, mereka jadi tenang, saudara sekalian. Saat Yesus mendekat ke perahu, mereka mendengar suara, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Maka badai pun kemudian berhenti dan mereka juga hilang rasa takutnya, saudara sekalian. Sesudah Yesus naik ke perahu itu, tiba-tiba semua berhenti, saudara sekalian. Semua tenang dan mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat, saudara. Itulah juga ketika kita bersama Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita setiap hari, saudara, pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua badai dan semua ketakutan, saudara sekalian, yang akan diubahkan menjadi damai sejahtera. Sebagaimana di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini kita belajar, Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus mau berdiam di dalam kita dan juga mendampingi kita dan memberikan damai kepada kita, saudara sekalian, dan juga mengusir roh ketakutan itu, saudara sekalian. Karena Roh Kudus bukan memberikan roh ketakutan, ya. Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya saudara sekalian. Kita orang-orang yang selalu tetap tinggal di dalam Tuhan akan mempunyai kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukanlah roh ketakutan, saudara sekalian. Dan sekarang yang kita jadi hal yang kedua, yang pertama tadi adalah kita harus mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada Tuhan Yesus untuk mengendalikan rasa takut. Yang kedua adalah kita harus tetap di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus jalan di atas air menuju ke perahu itu, saudara sekalian, di mana begitu Tuhan Yesus sudah mendekat kepada murid-muridnya, murid-muridnya menjadi tenang dan angin ribut pun tenang. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kalau kita selalu melekat dengan Tuhan Yesus, maka semua badai atau persoalan atau rasa takut akan hilang dan akan sirna,
dan kemudian akan digantikan dengan damai sejahtera dan persoalan akan terselesaikan, saudara sekalian. Nah, sekarang yang ketiga, kita baca, Argo baca Mazmur 37 ayat 23 dan kemudian Yohanes 15 ayat 5. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan yang Yohanes 15 ayat 5 katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara sekalian. Hal yang ketiga untuk kita mengendalikan rasa takut, yaitu saudara sekalian, kita melangkah maju bersama Tuhan. Karena di sini dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan dan mau dekat dengan Tuhan, kita melangkah maju bersama Tuhan untuk mengusir atau mengendalikan rasa takut itu. Saudara, Mazmur 37 ayat 23 ini memberi gambaran kepada kita tentang pemeliharaan Allah yang indah, saudara sekalian, kepada siapapun yang mau berjalan bersama Tuhan, saudara sekalian. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus katakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara sekalian. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia memegang kendali atas hidup kita, saudara sekalian. Ia mau supaya kita dalam semua aktivitas kehidupan kita ini semua berada bersama Tuhan Yesus. Karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan Yesus kita akan menyaksikan perkara-perkara yang ajaib, saudara. Memang setiap orang tidak dapat menghilangkan rasa takut atau menghindari ketakutan. Karena itu adalah naluri manusia, saudara sekalian. Tetapi tidaklah harus dengan berkelebihan rasa takut itu, saudara sekalian. Karena hanya ada rasa takut sebetulnya ya, kita hanya boleh punya rasa takut, yaitu takut akan Tuhan, saudara sekalian. Ya, jadi apa yang kita harus lakukan untuk kita mengendalikan rasa takut? Pertama tadi kita harus mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada ke Tuhan Yesus ya, kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tetap atau selalu berada dalam hadirat Tuhan dan kemudian kita melangkah maju bersama Tuhan Yesus, maka semua ya Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan berlimpah ya saudara sekalian. Artinya ya kita akan berlimpah damai sejahtera, kita akan berlimpah sukacita saudara sekalian, dan kita juga hidup di dalam kebenaran. Jadi kendalikan rasa takut itu saudara sekalian ya, kita harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan kita alihkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan kita melangkah maju bersama Tuhan Yesus. Dan kemudian kita baca ayat Matius 10 ayat 26 ayat 33 Argo, Matius 10 ayat 26 sampai 33. Matius 10 ayat 26 sampai 33. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 10 ayat 26-33 katakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah, saudara sekalian ya. Jadi artinya semua yang disembunyikan saudara akan dinyatakan dalam terang ya, saudara sekalian. Hal-hal yang buruk yang dilakukan, yang disembunyikan akan dinyatakan di dalam terang, saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya kita hanya punya satu rasa takut, yaitu takut kepada Tuhan ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Hal yang keempat yang harus kita punya, saudara sekalian, untuk kita mengendalikan rasa takut, yaitu kita miliki keyakinan bahwa Allah mengasihi kita, saudara sekalian. Di ayat Matius 10 ayat 26 ini dikatakan, saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit, ya saudara sekalian. Ya, karena apa? Dan Tuhan Yesus katakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi segala sesuatu, kata Tuhan Yesus ya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang di luar kehendak Allah, saudara sekalian. Dan Tuhan katakan bahwa rambut kepala kita juga terhitung ya saudara sekalian, terhitung oleh Allah. Dan kita juga jangan takut karena kita lebih berharga daripada burung pipit. Jadi dalam mengendalikan rasa takut, saudara sekalian, yang keempat adalah kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Seperti ini, rambut di kepalamu terhitung, saudara sekalian ya. Jadi rambut di kepala kita terhitung artinya betapa kasihnya Tuhan. Dia mengetahui sedetil-detilnya kita ini siapa gitu. Ayat ini mengatakan terlihat bahwa Allah mengasihi kita, Allah peduli kepada kita, Allah sangat memperhatikan kita, saudara sekalian. Kita sangat berharga bagi Dia dan Dia menyayangi kita, saudara. Sedemikian besar kasih Allah ya saudara sekalian, seperti tadi dikatakan rambut saja terhitung saudara sekalian. Seperti di Matius 7 ayat 9-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya juga yang mengasihi Tuhan, Bapa akan memberikan yang baik kepada kita ya saudara sekalian. Jadi kita harus miliki keyakinan bahwa sungguh Allah mengasihi kita, sebagaimana di Matius 7 ayat 9-11 ini tadi katakan bahwa Bapa saja tahu untuk memberi yang baik untuk anak-anaknya, saudara sekalian. Apalagi Bapa kita yang di sorga, saudara. Ya,
Jadi punya iman dalam mengendalikan ketakutan ada 3 hal saudara sekalian yang menyangkut kepada Allah. Kita harus yakin saudara sekalian bahwa Allah itu adil ya saudara sekalian. Kita punya keyakinan bahwa Allah itu kuasa ya, kuasa yang menyelamatkan, sangat kuasa. Dan yang ketiga kita punya keyakinan bahwa Allah itu betul-betul mengasihi kita. Allah itu betapa kasih kepada kita saudara. Jadi kalau kita punya 3 keyakinan itu, Allah itu adil, Allah itu kuasa, dan Allah itu kasih, maka rasa ketakutan pada diri kita harusnya tidak ada. Tidak ada tempat rasa takut dari diri kita. Yang ada adalah rasa percaya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kita harus punya rasa takut satu, saudara sekalian. Yaitu kita takut akan Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak mau berbuat dosa, kita tidak mau menyakiti orang, kita enggak mau berbuat tidak baik ya saudara sekalian. Jadi takut akan Tuhan itu yang kita harus punya. Tapi rasa takut yang lainnya saudara sekalian yang adalah naluri manusia bisa kita kendalikan. Kalau kita banyak membaca firman Tuhan saudara sekalian dan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, maka rasa takut itu akan tergantikan dengan damai sejahtera. Jadi kita dalam mengendalikan rasa takut yang pertama adalah alihkan pandangan kita dari masalah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara sekalian, kita tetap dalam hadirat Tuhan, selalu dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga saudara sekalian, kita adalah melangkah maju bersama Tuhan ya saudara sekalian. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya. Tuhan Yesus akan menyertai langkah-langkah maju kita bersama Tuhan. Dan yang keempat, kita harus miliki keyakinan bahwa Allah sungguh mengasihi kita saudara sekalian ya saudara. Dan saya waktu mulai bertobat saudara sekalian, saya dari kepercayaan lain dan kemudian saya datang ke gereja dalam mengikuti sebelum dibaptis itu gereja saya itu dulu katekisasinya 1 tahun ya saudara sekalian. Tapi sebelum saya mengambil langkah untuk ikut katekisasi, saya masih diam-diam ya, belum bersama suami, belum bersama Pak Pariaji untuk ke gereja saudara sekalian. Jadi saya sungguh ketakutan sebetulnya saudara, karena saya ke gereja memang enggak ada yang tuntun saudara sekalian ya. Saya berangkat sendiri, mau sendiri. Kenapa juga jadi ke gereja juga saya nggak ngerti saudara sekalian, seperti ada yang mendorong gitu ya saudara. Sehingga saya nyogok supir saya 25.000 setiap pagi untuk saya ke gereja saudara sekalian. Ya supaya tidak bilang-bilang dengan siapa-siapa, terutama Pak Pariaji juga karyawan saya yang 220 orang saudara sekalian ya. Itu nanti heboh saya pikir gitu kan. Jadi saya ngeri juga, saya takut juga. Nah tetapi saudara sekalian, karena bagaimanapun juga saya membaca firman Tuhan, saya dikasih sekretaris saya Alkitab ya saudara sekalian. Saya baca perjanjian baru, saya membaca kata-kata Tuhan Yesus. Saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan saya jatuh cinta kepada kata-kata Tuhan Yesus. Dan saya tekun melakukannya, perkataan-perkataan Tuhan Yesus saudara sekalian. Saya begitu sukacita, saya begitu gembira dengan kata-kata Tuhan Yesus ya saudara. Dan saya peluk Alkitab itu, saya bilang, Yesus saya belum mengenal Yesus gitu, tetapi saya sudah menjalankan kata-kata Yesus, saya katakan sedemikian saudara sekalian. Dan saya mengerti bahwa ini adalah panduan hidup ya kata-kata Tuhan Yesus. Akhirnya ketakutan saya saudara sekalian tidak ada lagi, dan saya hanya ketahuan juga oleh Pak Pariaji saya ke gereja. Dan tapi ya otomatis kita kalau di dalam firman Tuhan pasti kita ada wibawa ilahi saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Rajin menghafalkan firman Tuhan dan ada di dalam hati kita dan kita jadi pelaku firman, maka kita ada kuasa saudara sekalian ya. Gitu. Karena ya seperti kemarin saya katakan minggu yang lalu, firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata tetapi menyangkut kuasa. Jadi begitu Pak Pariaji tahu saya ke gereja, yang ada bukan Pak Pariaji marah, tetapi malah Pak Pariaji ikut saudara sekalian, puji Tuhan. Yang membuat saya ribut dengan Pak Pariaji adalah karena orang tua saya mengatakan kepada Pak Pariaji, kembalikan. Memang saya ke gereja saya jadi sembuh saudara sekalian, tapi saya belum katekisasi karena di sana katekisasi 1 tahun ya saudara sekalian. Jadi belum masuk ke katekisasi. Nah kemudian jadi Pak Pariaji menghalangi saya gitu, tetapi saya berkeras dan saya kemudian ya mungkin ya itu firman Tuhan itu yang penuh kuasa.
Hanya Papa Regi malah ikut saudara sekalian, dan akhirnya kami berdua ke gereja, dan akhirnya kami ikut katekisasi, dan kami dibaptis, dan peneguhan perkawinan saudara sekalian secara gereja. Dan kemudian betul-betul kami tiap hari, tiap pagi, jam 5 pagi kami ke gereja, dan kami menjadi anak Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian, marilah saudara sekalian dalam hidup ini kita selalu rajin membaca firman Tuhan, dan hidup sepenuhnya di dalam firman Tuhan, hidup sepenuhnya dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan betul-betul kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya. Selalu perjamuan kudus, dan kemudian juga memakai minyak urapan sebagai proteksi untuk kita, dan sebagai kesukaan juga bagi Tuhan kita memakai minyak urapan saudara sekalian. Dan kemudian kita berjuang dalam hidup ini untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jangan sampai terhapus ya saudara sekalian. Kita baik-baik hidup di dalam dunia ini saudara sekalian. Karena hidup dalam dunia ini sementara. Yang hidup di sorga atau di neraka itu miliaran tahun saudara sekalian. Kita nggak mau masuk neraka, kita mau hidup di sorga saudara sekalian kelak nanti. Dan juga seperti kata-kata Tuhan Yesus, kita mau juga kalau kita pelaku firman, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita hidup dalam kekudusan Allah, maka hidup kita di bumi akan seperti di sorga saudara sekalian. Jadi semua rasa takut atau persoalan yang datang, atau masalah besar atau kecil yang datang yang membuat kita ada rasa takut akan hilang dan digantikan dengan damai sejahtera, dan kita akan punya kuasa kemenangan saudara sekalian. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, penting sekali kita harus menang atas ketakutan. Amin. Ada banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan. Dan akibat orang yang mengalami ketakutan berlebih, saudara, banyak orang hari ini hidup dalam depresi. Ya saudara, hidup dalam stres. Maka hari ini kita harus bisa mengendalikan ketakutan. Kita harus menang atas ketakutan. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya bahwa Tuhan tidak memberikan aku roh ketakutan, tapi roh yang memberi aku kekuatan. Bersama Yesus, aku menang atas segala ketakutan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi, saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar bahwa ketakutan adalah sifat manusia, ya, naluri manusia. Tidak ada orang yang tidak takut. Semua orang pasti punya rasa takut. Nah, yang jadi masalah adalah ketakutan yang berlebih atau ketakutan yang tidak kita kendalikan. Jadi bangun pagi takut, siang takut, setiap saat takut. Nah, itu saudara, itu yang sangat bahaya sekali. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita semua, yaitu supaya kita mengendalikan ketakutan kita. Yang pertama, kita harus alihkan pandangan kita dari masalah kepada Tuhan. Waktu kita fokus hanya kepada Tuhan, apapun masalah kita pasti ada kekuatan, kita pasti ada ketenangan, kita pasti mengalami jalan keluar. Amin. Yang kedua, kita harus senantiasa dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara harus banyak berdoa, beribadah, baca firman, pasti ada ketenangan. Karena ada lagu berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan, kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Maka waktu saudara dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan, amin. Semua ketakutan Tuhan ganti dengan sukacita. Tuhan ganti dengan ketenangan. Itu sebabnya yang kedua tadi Gembala Sidang kita mengajar bagaimana kita mengendalikan ketakutan. Kita harus senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mengendalikan ketakutan kita, yaitu kita harus melangkah maju bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, amin. Dan yang keempat, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka kita harus punya keyakinan Tuhan itu adil. Supaya kita menang atas ketakutan, kita harus punya keyakinan Tuhan itu adil. Yang kedua, Tuhan itu kuasa. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu sangat atau betul-betul mengasihi kita. Maka sedikit saya menambahkan saudara, bahwa kita harus juga tahu apa sih sumber ketakutan itu apa. Ketakutan itu datangnya dari mana? Dari mana sumber ketakutan itu? Supaya kita bisa mengantisipasi, supaya kita bisa memetakan, supaya kita tidak berlarut-larut dalam ketakutan. Saya pelajari saudara, yang pertama, sumber ketakutan itu adalah dosa dan kesalahan. Ingat cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu, tiba-tiba Adam dan Hawa ngumpet saudara. Ngumpet ketika Tuhan berjalan di tengah taman itu. Selama ini mereka dekat sama Tuhan. Selama ini mereka enggak takut. Tapi setelah mereka melakukan dosa, yaitu memakan buah pengetahuan baik, pengetahuan jahat, mereka menjadi takut. Lalu Tuhan berjalan, biasa kok Tuhan jalan biasa saudara. Tapi tiba-tiba mereka jadi takut. Tuhan bilang, Adam, Hawa, di mana kamu? Mereka ngumpet saudara, mereka mulai takut. Jadi yang pertama, sumber dari ketakutan itu, asal dari ketakutan itu adalah dosa dan kesalahan. Misalkan suami atau istri buat salah, pasti dia ya ngumpet-ngumpet atau menghindar. Pak, kenapa sih Pak? Papa kok nggak mau makan bareng? Ma, kenapa sih Mama kok diem-diem aja? Gitu saudara, mulai timbul ketakutan. Kenapa? Karena ada salah. Sama ketika kita dosa, melakukan salah, maka itu akan muncul ketakutan. Maka hari ini berjuang, jangan jatuh dosa. Amin. Jangan lakukan yang salah, yang tidak berkenan. Yang kedua saya pelajari, apa sih sumber ketakutan itu? Yang kedua, ketakutan itu berasal dari hal-hal atau peristiwa yang tak terduga, yang gak diperhitungkan, tiba-tiba. Contoh tadi Gembala Sidang kita, yaitu mengambil ayat, yaitu ketika murid-murid bersama Tuhan Yesus naik perahu, tiba-tiba ada angin topan, ada angin badai. Nah itu peristiwa yang tiba-tiba, gak diperhitungkan, gak diprediksi. Maka agar kita tidak mengalami ketakutan yang tiba-tiba, kita hidup ini harus berserah kepada Tuhan, amin. Siapapun saudara berserah kepada Tuhan. Waktu saudara berserah, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan pasti beri jalan keluar, Tuhan pasti beri mujizat buat kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, dari mana asal ketakutan itu? Yang ketiga saya pelajari, ketakutan itu muncul akibat trauma saudara. Ada banyak orang punya pengalaman buruk, punya masa lalu yang ya mengecewakan, yang menyakiti hati, itu membuat trauma, membuat ketakutan. Maka lupakan yang lalu, apapun yang pernah saudara alami, mari berjalan bersama Tuhan, mulai lembaran yang baru. Percayalah, hidup kita di dalam Tuhan selalu baru, berkatnya pun baru, mujizatnya pun baru, keajaibannya pun baru. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka siapapun saudara, mari hari ini kita buang ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan itu sangat bahaya. Sama-sama bersama saya katakan, ketakutan itu membahayakan. Amin. Jadi nggak ada keuntungan dari ketakutan. Ketakutan itu justru membahayakan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal, apa itu bahaya ketakutan.
Bahaya apa yang timbul dari ketakutan yang berlebihan? Yang pertama, kita baca Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada, ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, 33. Juga kami lihat di sana orang apa? Raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap, stop, saudara, saya jelaskan ayat ini. Ini cerita bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian. Sudah di seberang tanah perjanjian. Mereka udah jalan 40 tahun. Dan mereka tinggal nyebrang mau masuk tanah perjanjian. Sebelum masuk, Tuhan perintahkan Musa mengirim 12 orang pengintai, saudara. 12 orang pengintai. Dan mereka mengintai selama 40 hari. Kenapa mereka mengintai selama 40 hari? Karena mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Lalu 12 orang ini mengintai selama 40 hari. Selesai mengintai selama 40 hari, tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka balik kepada Musa dan Harun. Mereka lapor. Dan ternyata 12 orang pengintai ini menjadi 2 kelompok. 10 orang tadi mengatakan kabar busuk. Apa itu kabar busuk? Kalau buah kelamaan udah mateng, gak dipetik-petik, itu jadi busuk. Kabar busuk artinya kabar yang ditambah-tambahin. Kabar yang dilebih-lebihkan. Nah, 10 orang ini memberi kabar, memberi berita yang ditambah-tambahin. Wah, negeri Kanaan itu, tanah perjanjian itu ngeri. Orangnya raksasa-raksasa, orang makan orang. Kita ini seperti belalang, mereka raksasa. Ini kabar busuk, kabar yang dilebih-lebihkan. Nah, kita manusia sering membesar-besarkan masalah. Kita manusia sering membesar-besarkan hal-hal yang buruk. Padahal mah biasa-biasa aja. Kalau anak muda sekarang bilang, jangan lebay gitu, saudara. Hari ini pun kita boleh juga, saudara. Jangan lebay, masalah Tuhanku lebih besar. Amin. Ya, jadi jangan berlebihan, saudara. Maka ketika mereka mendengar kabar busuk itu, mereka jadi takut. Kita baca Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan apa? Suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara perhatikan, tadinya mereka semangat. Tadinya mereka antusias, orang tinggal nyebrang tanah Kanaan, orang tinggal masuk tanah perjanjian, semangat sekali. Sama misalkan saudara mau pergi ke Amerika gitu, saudara. Saudara udah naik pesawat gitu, saudara. Nah, masih 2 jam lagi belum nyampe bandara John F. Kennedy. Saudara udah lihat di tempat duduk itu, saudara, peta. 2 jam lagi nyampe. Wah, saudara udah dandan-dandan. Lalu saudara ngebayangin, di mana ya Amerika ya? New York gimana ya? Aduh, rasa-rasa gak sabar ini mau nyampe Amerika. Antusias, semangat. Nah, bangsa Israel semangat. Tiba-tiba dengar kabar busuk. Tempat itu mengerikan, tempat itu menakutkan. Mereka nangis semua. Mereka jadi lemah. Dan mereka bilang, daripada kami mati dimakan raksasa-raksasa itu, lebih baik kami mati di padang gurun, lebih baik kami mati di Mesir. Maka yang pertama, apa bahaya ketakutan? Yang pertama, bahaya ketakutan membuat kita menjadi lemah. Coba saudara, takut terus. Makin lama saudara makin lemah. Padahal anak muda umur 20 tahun, fisiknya kuat. Tapi ketika dengar kabar busuk, hidup dalam ketakutan, pasti gak bisa apa-apa. Gak bisa kerja, kok gak kerja? Takut aku lemah, saudara. Kok nggak bisnis? Takut gagal, lemah. Hari ini
kita buang ketakutan. Katakan amin. Karena ketakutan membahayakan, ketakutan bisa membuat kita lemah, ketakutan membuat kita sakit. Itu sebabnya buang semua ketakutan. Amin. Yang kedua, apa bahaya dari ketakutan? Kita baca Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca Roma pasal 8, 15, 17. 2, 3, ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara perhatikan ayat ini dan 2 Timotius 1 ayat 7 tadi berkata, ketakutan itu ternyata roh. Jadi ketakutan itu bukan melulu perasaan. Kenapa kau gitu? Perasaan saya takut deh. Ketakutan itu enggak melulu perasaan, tapi ketakutan itu juga roh. Maka hanya ada 2 roh. Roh Kudus atau roh iblis. Roh jahat. Maka ayat tadi mengajar kepada kita, kamu tidak menerima roh iblis, roh jahat, roh perbudakan. Tapi kita menerima roh apa? Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Maka kalau kita terus hidup dalam ketakutan, berarti yang ada dalam diri kita adalah roh perbudakan. Roh iblis menguasai kita. Akibatnya apa? Kita enggak menerima janji-janji Allah. Maka yang kedua, apa bahaya ketakutan? Yang kedua, bahaya ketakutan. Ketakutan membuat kita gagal menerima berkat dan janji Tuhan. Hari ini roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita menerima berkat janji Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa bahaya ketakutan? Kita baca Lukas 21 ayat 26. Sama-sama 2, 3, ya. Orang akan mati apa? Stop, saudara perhatikan, ternyata ketakutan bisa membuat kita mati. Siapa yang mau mati muda? Enggak ada. Itu sebabnya jangan ketakutan. Terus, karena apa? Kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Bahwa akhir zaman banyak orang akan mati. Bukan karena enggak makan. Banyak orang akan mati bukan karena enggak kerja. Banyak orang akan mati bukan karena utang-utang. Tapi karena apa? Ketakutan. Artinya apa? Ketakutan itu sangat membahayakan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup saudara. Kenapa? Yang ketiga, karena ketakutan bisa menyiksa dan membunuh kita. Ada satu cerita saudara, ada orang ya penjaga gerbong kereta. Lalu suatu hari dia mengecek setiap gerbong-gerbong. Lalu satu gerbong dia cek ada gerbong pendingin, ya gerbong lemari es gitu saudara. Lalu dia cek gerbong itu, tiba-tiba dia terkunci di dalam saudara. Dia ketok-ketok, dia teriak-teriak, nggak ada orang yang dengar. Dia ketakutan, wah saya ada di lemari es, di gerbong es, saya bisa mati ini. Dia ketakutan, dia ambil saudara pisau di situ. Lalu dia tulis, di tempat ini sangat dingin. Kalau saya menulis ini, mungkin ini tulisan saya terakhir, nafas saya terakhir. Esok hari saudara, tiba-tiba orang yang bersihin saudara gerbong itu buka saudara. Ternyata orang yang terjebak di gerbong es itu saudara mati. Dan ternyata setelah diselidiki bahwa gerbong itu udah rusak saudara. Maksudnya pendinginnya. Paling dingin suhunya cuma 12 derajat. Ternyata yang menyebabkan orang itu mati
Bukan karena dia ada di gerbong es, tapi karena ketakutan yang berlebihan. Hari ini saya doa kita panjang umur. Itu sebabnya hiduplah di dalam Tuhan. Buang semua ketakutan. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kami membuang semua ketakutan. Kami mau menang atas ketakutan. Kami mau mengendalikan ketakutan kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus.
Ini hidup kami ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bersama-sama siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujian sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, tubuhmu. Sama-sama kita bangkit beri saudara kasih dalam Tuhan. Mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo bisa tolong bacakan ayat perjamuan kudus dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat ayat perjamuan kudus ini ya saudara sekalian, di Matius 26 ayat 26 sampai 8 saudara sekalian,
dikatakan bahwa perjamuan kudus ini darah Yesus untuk pengampunan dosa kita, saudara sekalian. Tapi juga saudara sekalian, sesungguhnya kehidupan kekal ditemukan pada perjamuan kudus, ya, menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kemudian kita akan didudukkan, ya, di Wahyu 3 dikatakan bahwa barang siapa menang, maka aku akan dudukkan ia bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus juga begitu, ya saudara. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar berbicara mengenai semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit. Tetapi kata-kata tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus, Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Allah. Dan kita saudara sekalian selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, maka kita yang ada minyak dan anggur, artinya kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut, saudara sekalian. Kita percaya karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Muka bumi dan isinya semua adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kalau kita anaknya, saudara sekalian, kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Dia dan kita betul-betul anaknya, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran. Itu harus kita imani, saudara sekalian. Untuk itu juga kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kita juga mengatur finansial kita, kita mengatur hidup kita, hidup yang baik, hidup sepenuh-penuhnya dalam firman. Dan kemudian juga kita jangan membeli atau foya-foya atau membeli yang tidak perlu, saudara sekalian, ya saudara sekalian. Maka kita tidak akan kekurangan, kita ada kesulitan, saudara sekalian, dan kita pasti akan berkecukupan, saudara. Mari kita akan angkat roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus,
darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak TBC, tidak COVID-19. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak kita berdoa. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan pesta, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan manusia, memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan.
dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan berhasil dan selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu hidup menyenangkan hati Engkau, dan semua apapun yang kami butuhkan untuk hidup di dunia ini selalu akan tercukupi. Berikan Tuhan Yesus, Kau sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Sayangi, limpahkan dengan wibawa ilahi. Limpahkan ya Tuhan Yesus dengan kasih-Mu yang besar. Berikan mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan apa yang diperlukan selalu tercukupi. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap, dan menang atas masalah. Dan berikan Tuhan Yesus mereka dalam hidup ini menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, sungguh kami dapat berguna bagi Engkau dan bagi sesama kami. Dan kami Engkau pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup kami. Siapapun kami Tuhan Yesus, dengan keberadaan kami masing-masing untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dari Engkau Tuhan Yesus, kami memuliakan Engkau. Dan apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau, Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Tuhan Yesus, kami saat ini, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan. Dan juga untuk Pak David dan Ibu Popi dan kedua anaknya dan orang tuanya, Tuhan Yesus, diberkati, usaha diberkati, pelayanan diberkati. Kami berdoa untuk Pak Akiat dan Susan, Tuhan Yesus, di Manado, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa dan usaha diberkati. Kami berdoa untuk Pak Kristianto Albiatar, diberkati Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili, diberkati. Kami berdoa untuk Ibu Yeni dan Yogo, diberkati Tuhan Yesus. Kami untuk berdoa untuk Pak David Rahaja, diberkati. Dan juga Pak Dama di Bekasi, diberkati Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Raymond, diberkati, punya rumah Tuhan Yesus, dan juga tidak sakit saraf kejepit. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa Ibu Teni selalu sehat, Anthony dan Liana sehat, diberkati Tuhan Yesus. Dan juga Ella yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya keluarganya yang ditinggalkan akan tegap berdiri, akan menerima semuanya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Lia dan Padiman, diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan wibawa ilahi-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi dan berikan selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh wibawa ilahi dan penuh kuasa dan tanda-tanda heran menyertai. Dan juga untuk koordinator dan pekerja semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Tim worship, musik, singer semuanya dipakai heran dengan Tuhan dengan heran dan luar biasa. Juga greeter, penerima tamu, media, juga choir dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja Tiberias Indonesia selalu penuh mujizat, selalu penuh kuasa-Mu. Kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Terjadi pada jemaat seluruh gereja, jemaat gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kita serahkan kepada Pendeta Agustinius. Tuhan, doa-doanya ya. Kita percaya doa-doa dari gembala sedang kita, Tuhan dengar. Amin.
Dan siapapun saudara hari ini, apapun kerinduan saudara, doa saudara, Tuhan pasti jawab. Amin. Kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah dari rumah. Tuhan berkati bersama keluarga. Kiranya berkat, kesehatan, kebahagiaan dari Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Berkatilah Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan singkapkan rahasia-rahasia sorga untuk membimbing, menuntun, membawa jemaat Tiberias mempelai yang akan siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Berkati para pemimpin pujian, Saudara Yoris bersama istri keluarga diberkati. Juga Sony bersama keluarga orang tua diberkati. Para singer, para pemain musik, Renaldo, juga Sandi dan juga Jeremy, dan seluruh choir, seluruh penerima tamu, pemungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah menciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah menciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.